Shalom di Berias. Shalom. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Kami menyambut setiap jemaat Tuhan di gereja Tiberias Bekasi Town Square dan juga jemaat Tuhan yang bergabung secara live stream pada sore hari ini dalam ibadah perayaan Jumat Agung di gereja Tiberias Indonesia. Pada sore hari ini bersama-sama kita mengucap syukur buat pengorbanan Tuhan Yesus, sebab kita percaya keselamatan bagi dunia hanya ada dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya hanya oleh tubuh darah Tuhan Yesus setiap kita disembuhkan, dipulihkan, disempurnakan. Yang percaya kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus pada sore hari ini. Maka bersama-sama kita mau bawa pujian syukur kita bagi Tuhan Yesus sore hari ini. Kita mau satukan hati, kita mulai ibadah di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur bahwa 2000 tahun yang lalu Tuhan merendahkan dirinya bagi setiap kami, jadi sama dengan manusia, setia sampai mati di kayu salib untuk menyelamatkan setiap kami, gantikan setiap kami. Terima kasih buat karya keselamatan yang sempurna Tuhan berikan bagi setiap kami. Terima kasih buat tubuh darah Tuhan Yesus yang mengampuni setiap kami, yang memulihkan setiap kami, menyembuhkan setiap kami. Kami sungguh percaya keselamatan hanya ada dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur pada sore hari kami berkumpul bersama-sama beribadah dalam perayaan ibadah Jumat Agung. Kami sungguh percaya sampai hari ini kami ada semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan Yesus. Maka kami berdoa pada sore hari ini, di mana umat Tuhan berada, baik setiap umat-Mu yang beribadah di gereja Tiberias Bekasi Town Square, bahkan umat Tuhan yang bergabung live streaming, kami sungguh percaya di mana umat Tuhan berada, kuasa tubuh darah Tuhan Yesus dinyatakan bagi setiap kami. Hadirat-Mu nyata, kemuliaan-Mu dinyatakan bagi setiap kami. Kami doa Roh Kudus yang beracara dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Segala kuasa jahat, segala gangguan teknis, segala niat-niat yang jahat kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sungguh percaya pada sore hari ini hanya kuasa Tuhan yang nyata di tengah-tengah setiap kami. Hamba serahkan setiap umat Tuhan yang beribadah. Kami yang sakit, kami percaya di atas kayu salib Tuhan mengatakan semuanya sudah selesai. Oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan, kami dipulihkan, kami disempurnakan. Terima kasih Tuhan. Biar segala pujian kami, segala syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Allah kami yang setia, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap menyembah Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Amin. Tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus pada sore hari ini. Mari sama-sama kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Mari sama-sama kita membawa sembah kita bagi Tuhan. Kita bawa korban syukur kita bagi Tuhan. Pengagungan kita bagi Tuhan Yesus yang telah memberikan yang terbaik bagi setiap kita, nyawanya, tubuh darahnya, menjadi jalan keselamatan bagi umat manusia. Terima kasih Tuhan Yesus. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Kau angkatku, Kau angkatku jadi beri damai, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembah, bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Katakan, Dia angkatku jadi anak. Dia angkatku jadi anak. Dia beri damai dalam hidupku, beri damai di dalam hidup. Hanya bagi Dia sembah kami, bagi Dia sembahku, hanya Dia
segalanya bagiku. Kita sembah Tuhan sore hari ini sama-sama. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur. Kami nyatakan hanya bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Tiberias dengan satu hati sama-sama nyatakan, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sambil kita bangkit berdiri pada sore hari ini, sama-sama akan semua kita bagi Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat, syukur hanya bagi Tuhan Yesus untuk selama-lamanya, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Mari bersama-sama Tiberias kita berikan tepuk tangan yang terbaik, sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus sama-sama. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur. Sekali lagi bersama.
kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Kristus Allah kami. Oh, kami bersyukur. Terima kasih. Ambil waktu sejenak pada sore hari di mana rumah Tuhan berada. Ambil waktumu berterima kasih buat Tuhan Yesus. Ambil waktumu ingat kebaikan Tuhan. Renungkan pengorbanan Tuhan Yesus bagi setiap kita. Mengucap syukur untuk tubuh darah Tuhan Yesus yang memulihkan setiap kita, yang menguatkan kita sampai hari ini. Mengucap syukur buat anugerah Tuhan yang tak pernah habis bagi setiap hidup kita sampai hari ini. Mengucap syukur buat cintanya yang setia bagi setiap kita sampai hari ini. Untuk selama-lamanya kami bersyukur Tuhan Yesus. Ini kami datang Tuhan, bawa hidup kami, bawa hati kami. Biar tubuh darah Tuhan Yesus yang membaharui seluruh kehidupan kami, membasuh setiap kami, jadikan kami baru. Untuk kami semakin hari segambar serupa dengan Tuhan Yesus. Sebagaimana Kau setia sampai mati pikul kayu salib, kami setia sampai Tuhan menjemput setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. You are holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Angkat sembahmu, nyatakan, you are holy, holy. Are you Lord God? Anak domba Allah yang layak disembah. Worthy is the Lamb. Anak domba Allah yang kudus bagi setiap kami. Worthy is the Lamb. You are holy, 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 holy. Lord God Almighty. You are worthy, worthy is the Lamb. Oh, lebih lagi sama-sama Tiberias, angkat sembahmu. You are holy, holy.
amen. Amin. Sorak-sorai kemuliaan, tepuk tangan yang paling luar biasa bagi Yesus dan Gembala kita. Haleluya. Kita datang untuk menyembah Tuhan, amin. Semua karena perbuatan Tuhan yang ajaib di atas kayu salib, kita boleh terima keselamatan yang ajaib, amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Ini pujian kami Tuhan, sorak-sorai kami untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Kami ingat perbuatan-Mu di atas kayu salib, kasih-Mu hadir bagi kami Tuhan. Oh yeah, yeah. Sama-sama jemaat Tiberias, beri hidupmu buat Tuhan, buka hatimu. Ini Jumat Agung yang ajaib. Kau hadir Tuhan, haleluya. Di atas bukit Golgota berdiri salibnya, kasar dan hina, tempat di mana maut dulu berjaya. Takkan pernah ku lupa, di sanalah dulu aku berada, tempat dunia orang mati berkata. Sama-sama ke kedua tanganmu katakan, kasih jumpai aku di sana, kasih mati tertikam, untuk hapus dosaku ku percaya, hanya kepadamu Yesus. Jumpai aku di sana. Yang percaya berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Dia. Takkan pernah ku lupa, di sanalah Tuhan. Dia tergantung, Dia tertikam, buat hidup kami untuk menjadi berarti Tuhan. Orang mati bertata, kasih jumpai aku di sana, kasih mati tertikam, untuk hapus dosaku ku percaya, hanya kepadamu Yesus. Kasih jumpai aku di sana, kasih memeluk aku di sana, kasih berubah rupaku, selamatkan hidupku, ku percaya hanya pada Yesus, amin. Yesus, sebab kasih-Mu menjemputku di sana. Mari dengan yang bersama-sama, come on. Di sana kasihan keadilan diperdamaikan. Oh, kasih jadi pembelaku. Kasih jadi pembelaku. Sama-sama kasih jumpai aku di sana, kasih mati tertikam, terhapus dosaku ku percaya, hanya kepadamu Yesus. Kasih jumpai aku di sana, kasih peluk setiap kami Tuhan, sebab kasih Tuhan selamatkan hidupku. Oh, ku percaya hanya kepadamu Yesus, sebab kasih
dari sorga buat kita, tubuhnya hancur tertikam untuk selamatkan dari dosa. Terima kasih Tuhan. Kasih jumpai aku di sana, kasih mati tertikam untuk hapus dosaku. Ku percaya hanya kepada Yesus, amin. Kasih jumpai aku di sana, kasih. Kalau mungkin hari-hari ini Tuhan kami jauh dari Engkau Tuhan Yesus, kami minta ampun Tuhan. Makasih Tuhan. Hanya kepadamu Yesus bab kasih-Mu menjemputku di sana. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar setiap kami Tuhan selamatkan. Kembali katakan saudara sama-sama. Karena kita, karena kita Dia menderita, karena kita agar dunia yang hilang Tuhan diselamatkan dari hukuman kekal. Sama-sama. Karena kita Dia menderita. Buka hatimu buat Tuhan. Sadari saudara, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Aku dapati jalan kehidupan, takkanlah ku bukakan hatiku baginya. Ini pujian kami Tuhan dalam segenap hati
sama-sama tidur. Agar dunia yang hilang, amin, dari hukuman kekal. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus yang berkorban bagi setiap kita, saudara. Haleluya. Kami gak berduka Tuhan saat ini, tapi kami bersuka cita karena perbuatan Tuhan sungguh luar biasa. Tuhan adakan 2000 tahun yang lalu. Tuhan gak melihat setiap pelanggaran kami, Tuhan gak melihat masa lalu kami, tapi Tuhan lihat bahwa kami berarti sungguh di hadapan Tuhan Yesus. Kami boleh menerima keselamatan. Terpujilah Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi, iman kami tetap teguh, tetap percaya bahwa juru selamat hanya Yesus Kristus selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Ini pujian kami. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Boleh silakan kembali duduk, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada sore hari ini kita boleh sama-sama memuji Tuhan. Dan saat ini terlebih dahulu kita akan saksikan video highlight dari khotbah Ibu Gembala Sidang. Selamat menyaksikan. Karya keselamatan untuk kita diampuni, kita disembuhkan oleh bilur-bilurnya, kita menjadi sembuh. Kasihnya begitu besar untuk kita, dan itu Yesus telah rela menderita bagi kita. Penderitaannya luar biasa. Yesus telah rela menderita bagi kita. Karena apa? Tuhan Yesus memberikan pengampunan. Pengampunan adalah anugerah terbesar yang diberikan Allah kepada kita tanpa kita harus melakukan usaha apapun. Karena itu gunakan kesempatan ini untuk memperbaiki diri kita. Tuhan Yesus mengasihi kita. Hanya kasih yang menjadi satu-satunya alasan Tuhan ini memberikan pengampunan bagi kita. Sebab kita adalah ciptaan yang dibentuk oleh tangannya sendiri. Dan di dalam diri kita ada bagian diri Tuhan, yaitu nafasnya. Tuhan Yesus mencontohkan tentang ketaatan, kesetiaan dalam memikul salib. Memikul salib adalah syarat bagi setiap kita yang mengikuti Yesus. Sebab salib adalah tanda ketaatan Yesus kepada Bapa, yaitu mau menderita karena taat kepada Bapa. Dan kemudian Tuhan Yesus memberitahu bahwa Allah mencintai kita. Bukti dari cintanya Allah bagi kita adalah dengan taatnya Yesus rela menderita serta menyerahkan nyawanya bagi penebusan dosa-dosa kita, agar kita mendapat pengampunan dan pemulihan hubungan dengan Allah. Puji nama Tuhan saudara, video lengkap dari khotbah Ibu Gembala Sidang saudara bisa saksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Haleluya. Dan terlebih dahulu saya akan bacakan buat setiap jemaat Tuhan yang hadir tentunya di Gereja Tiberias Bekasi Town Square pada sore hari ini, dan juga yang tersambung secara live streaming, yaitu suara gembala kita saudara dari yang terkasih Ibu Gembala Sidang, Ibu Pendeta dan Neti Pariaji. Suara gembala buat setiap kita dengan judul yaitu memperingati Hari Jumat Agung. Poin pertama pembukaan, mari kita semua memperingati Hari Jumat Agung. Mari kita memperingati Hari Jumat Agung. Tuhan Yesus disalibkan, menumpahkan darahnya untuk menebus dosa-dosa kita. Kita memperingati Jumat Agung untuk mengucap syukur atas kasih-Nya yang besar, yang telah berkorban dan mati di atas kayu salib untuk keselamatan kita. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih-Mu yang rela berkorban nyawa dan menumpahkan darah-Mu di atas kayu salib untuk keselamatan kami. Ampunilah segala dosa-dosa kami, sucikan pikiran, perkataan kami dan segala perbuatan kami untuk dipersiapkan menghadap Engkau di sorga. Roma kedua, Tuhan Yesus tergantung di atas kayu salib, menyatakan diri sebagai Allah dengan bukti kuasa-kuasa. Matius 27 ayat 45 hingga 51. Tuhan Yesus memerintahkan gereja Tiberias untuk menerangkan bahwa Dia adalah Allah, yaitu saat tergantung di atas kayu salib pada jam 12 siang hingga jam 3 sore dengan bukti-bukti kuasanya. Yang pertama sebagai Allah penguasa di sorga untuk menentukan siapa orang-orang yang bisa masuk ke sorga. Tuhan Yesus berkata kepada orang yang disalib di sebelah kanannya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama dengan aku di dalam Firdaus." Lukas 23 ayat 43.
Yang kedua, sebagai Allah, Tuhan Yesus punya kuasa mengampuni dosa-dosa umat manusia. Yang ketiga, Tuhan Yesus berkuasa atas alam semesta, berkuasa atas matahari, dibuat gerhana kurang lebih 3 jam, dan berkuasa atas bumi. Terjadi gempa bumi saat itu. Batu-batu bertebangan, dan peristiwa ini mengacu pada ucapan Tuhan Yesus di dalam Lukas 19 ayat 38 hingga 40. Roma 3, Tuhan Yesus disalibkan. Lukas 23 ayat 33 hingga 43. Yang pertama, Tuhan Yesus dimahkotai duri agar kita diberi mahkota di sorga. Mari kita semua suci pikiran. Dan yang kedua, pada saat Tuhan Yesus kehausan di atas kayu salib, diberikan cuka yang asam agar mulut kita tidak berdusta, tidak menipu, dan tidak memfitnah, agar ucapan kita diampuni. Mari kita semua suci dalam perkataan kita, jaga ucapan kita, jangan berdusta. Yang ketiga, Tuhan Yesus telah menumpahkan darahnya dari tangannya, dari kakinya, ditikam tubuhnya agar tubuh kita tidak dijilat oleh api neraka. Gereja Tiberias diberi perintah oleh Tuhan Yesus untuk mengembalikan kuasa di balik tubuh dan darah Yesus, yaitu perjamuan kudus yang benar, agar kita menjadi warga sorga dan pesta di sorga. Yang keempat, mari kita bertobat setiap hari, setia sampai mati, dan bersyukur kepada Tuhan Yesus yang telah menebus segala dosa kita dan menggantikan kita. Seharusnya kitalah yang disalibkan. Doa penutup. Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuhnya di dalam Engkau dan hidup dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak menukarkan hati Engkau, dan tidak menukarkan hati sesama. Engkau mengendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai dalam Wahyu 20 ayat 14 hingga 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biar Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kalau kami hidup sepenuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Demikian Saudara Gembala, kasih lu tepuk tangan yang paling dahsyat buat kebaikan Tuhan. Kita mengucap syukur pada sore hari ini, kita boleh sama-sama dengar pesan Tuhan yang sungguh luar biasa oleh Saudara Gembala kita dari yang terkasih, Bu Pendeta dan Hati Pariaji. Kita akan siapkan hati tentunya untuk terima firman Tuhan di hari Jumat Agung ini. Kita percaya firman Tuhan pasti akan mengubahkan setiap kita, amin. Yang percaya boleh kasih tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Mari kita datang sama Tuhan. Kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang kami sembah dalam putra-Mu ya Tuhan Yesus. Engkaulah Allah yang layak kami sembah Tuhan, yang kami rayakan, yang kami peringati Tuhan Yesus. Di hari Jumat Agung ini kami mengingat perbuatan Tuhan yang luar biasa buat kami yang berdosa. Tuhan, kami datang dengan hati yang begitu mengasihi, dengan hati yang sungguh percaya bahwa segala pelanggaran, segala kesalahan, segala dosa, segala kutuk, bahkan sakit penyakit, Tuhan telah selesaikan di atas kayu salib. Dan kami tahu dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami terima kuasa. Biar hidup kami Tuhan semakin hari semakin memuliakan Engkau, dan kami temukan itu dalam firman-Mu yang sebentar kami dengar pada sore hari. Tuhan, berkati setiap kami Tuhan Yesus yang mendengarkan firman-Mu, biar kami yang mendengar juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang hidupnya boleh memberkati sesama kami Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Ini hati kami yang rela, ini hati kami yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Kita buka hati kita sama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku.
Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Kami bersyukur Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Engkau yang selamatkan kami Tuhan. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tuhan telah tebus setiap pelanggaran kita, saudara. Haleluya. Telah kami lihat bukti kasih-Mu. Mari sama-sama katakan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Tuhan, dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyerahkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, katakan kasih-Mu Tuhan. Biarlah pengorbanan-Mu Tuhan Yesus, haleluya, Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Oh, terlalu besar kasih-Mu Tuhan, pengorbanan-Mu Tuhan nyatakan di atas kayu salib. Kami percaya terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tuhan tebus hidup ini. Sungguh kami percaya
ya Tuhan. Oh, kasih-Mu terlalu baik Tuhan. Mari sama-sama saudara katakan, terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Makasih Tuhan, menebus hidupku. Katakan terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus. Makasih Tuhan, darah-Mu yang telah tercurah, kami mengucap syukur. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Katakan darah-Mu Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Mari sambil angkat tanganmu tinggi di hadapan Tuhan Yesus. Katakan terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Katakan terlalu besar. Haleluya Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Mari dengan segenap hatimu, bawa hati ke hadapan Tuhan. Darah-Mu Tuhan tercurah untuk menebus hidupku. Mari sambil kita beri bersama-sama umat Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Tercurah untuk menebus hidupku. Kembali katakan terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Amin. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah Tuhan, menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tetap angkat kedua tanganmu saudara, sama-sama di hadapan Tuhan Yesus. Angkat tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Kami angkat pujian kami buka hati ini Tuhan. Biar otoritas-Mu yang terjadi dalam hidup ini Tuhan. Perbuatlah Tuhan kebesaran-Mu. Haleluya. Oh, how great is our God. Sing with me, how great is our God.
is our God. Mari dengan segenap hatimu, angkat tangan, fokus menyembah sore hari. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Don't see how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, Lord. Sing with me, how great. Everybody sing to you, Jesus. Don't see how great is our God. Sebut nama Dia, Your name, Your the name, You're the name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. You're the name, Lord. You're the name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will sing to you, Jesus. Apapun yang terjadi, aku akan menyembah-Mu, Tuhan, sampai kesudahannya. Aku percaya bisa. Mari bersama-sama Tiberias. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Don't we see how great is our God. Oh, how great is our God. How great is our God. Oh, sing with me, I lift Him high. And don't we see how great is our God. Ini Jumat aku, Jumat pemujian bagi Tuhan Yesus. Sama-sama angkat tanganmu. How great is our God. Oh Lord, hallelujah. How great. Terpujilah Tuhan kami. Apapun yang terjadi, ini seruan kami, Tuhan. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Don't we see how great is our God. Mari bersama-sama lebih lagi. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Mari sama-sama jemaat Tiberias, serukan di hadapan Tuhan Yesus yang benar. How great is our God.
is our God. Haleluya. Kita bersatu dalam doa. Tahun ini kami bisa memperingati hari Jumat Agung semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih atas napas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan sebentar kami akan mempelajari, merenungkan pengorbanan Yesus di atas kayu salib memberikan dampak yang luar biasa bagi keselamatan hidup manusia di muka bumi ini. Terima kasih Bapa, kasih-Mu begitu besar sehingga barang siapa yang percaya kepadamu tidak binasa. Terima kasih Bapa yang siap diberkati oleh firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, haleluya. Ada Shalom Tiberias. Apa kabar Bapak Ibu semua? Luar biasa, senang kembali bisa bertemu dengan setiap jemaat Tuhan yang hadir pada Jumat Agung ini. Ya, kita hari ini memperingati kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, Jumat Agung, dan bersyukur di tengah kesibukan kita juga masuk dalam libur nasional, ya kita bisa berkumpul di tempat ini. Doa saya semuanya sehat, amin, semuanya diberkati ya. Juga apa saja yang kita kerjakan Tuhan buat berhasil. Saya tadi baru dari Plaza Metro Sunter, Bapak Ibu, lumayan perjalanan. Cuma memang udah mulai hujan ya walaupun Jumat Agung tapi diperingati seperti hari Minggu biasa ya. Tetap pulangnya juga subuh juga Bapak Ibu ya. Tetap pulangnya subuh juga ya. Tapi ya kita tetap semangat ya dalam melayani Tuhan. Itu dia. Oke, kita langsung masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Bisa dikeluarkan temanya. Judulnya adalah tamat bagi dosa, awal bagi hidup. Ya, tamat bagi dosa, awal bagi hidup. Ya, ini tema dari Jumat Agung ya pada hari ini. Kita buka Alkitab kita dari Roma 6 ayatnya yang ke-6. Roma 6 ayatnya yang ke-6. Silakan Pak. Roma 6 ayat yang ke-6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Oke, keterangan apa dari ayat ini? Salib bukan sekedar simbol penderitaan, tapi momen di mana dosa dikalahkan dan hidup baru dimulai bagi setiap orang percaya. Bapak Ibu, berbicara keselamatan, berbicara dosa. Ya, setiap usaha manusia tidak bisa memberikan keselamatan dan menyelesaikan dosa. Kalau Bapak Ibu lihat ya, baca di kitab Kejadian, waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka kehilangan kemuliaannya, akhirnya mereka menyadari mereka telanjang. Dan akhirnya Allah di Taman Eden itu mengeksekusi binatang. Dan di kulitnya lah diambil dan menutupi ketelanjangan Adam dan Hawa. Kenapa? Karena mereka sudah kehilangan kemuliaan karena dosa. Nah, gambaran itulah gambaran eksekusi binatang. Ya, ada pertumpahan darah dari Taman Eden itu sudah digambarkan suatu saat nanti. Begitulah cara Yesus mati di atas kayu salib. Anak domba Allah memberikan darahnya. Ya, jadi saya ingin katakan Bapak Ibu, ya, semua perjuangan manusia untuk berbicara keselamatan, untuk berbicara pengampunan dosa tidak bisa dilakukan oleh manusia. Ya, apa? Coba, bisakah kita berpikir secara sederhana? Bagaimana cara kita untuk selamat? Bagaimana cara kita untuk menyelesaikan dosa? Ya, semua kepintaran manusia, semua ilmu pengetahuan manusia tidak bisa ya menyelesaikan itu. Jadi keselamatan dan dosa itu adalah inisiatifnya Tuhan. Karena Tuhan tahu manusia nggak bisa, Tuhan tahu manusia terbatas, dan Tuhan tahu manusia itu butuh juru selamat. Makanya dia memberikan Yesus untuk mati bagi Bapak Ibu dan saya. Bukan hanya sebagai orang mati untuk orang percaya, tetapi mati bagi dunia. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Makanya kita sambungkan dalam Roma 6 ayat 6. Bagaimana Paulus mengatakan apa? Waktu Bapak Ibu dan saya percaya kepada Yesus, terima tubuh dan darahnya, manusia lama kita telah turut disalibkan. Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar kita tidak menghambakan diri lagi kepada dosa. Bapak Ibu dan saya, kita sudah dibeli, dibayar lunas oleh darahnya. Oke, dulu kita budak dosa, dulu kita menghambakan diri terhadap dosa, dan kita tidak punya kuasa untuk keluar dari perbudakan dosa itu.
Ya, jadi yang membuat kita keluar dari perbudakan dosa, yang membayar lunas kita, yaitu Yesus dengan darahnya. Makanya kalau hari ini Bapak Ibu dan saya hidup, kita hidup bukan di dalam manusia lama, kita hidup bukan menghambakan diri lagi terhadap dosa, tetapi hidup kita hari ini untuk Kristus, hidup kita buat Tuhan. Ya, nafas kehidupan kita untuk Tuhan. Apa yang kita kerjakan bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Dalam Kolose 3:23, apa saja yang kita kerjakan berhasil, dan setiap keberhasilan apapun yang kita dapatkan, kita kembalikan untuk Tuhan. Amin ya. Ya, coba lihat sekarang Bapak Ibu, kalau kita melihat bagaimana hidup kita dulu sebelum kita tidak di dalam Kristus. Ya, gagal, hidup di dalam kutuk, tidak ada masa depan. Ya kan? Tetapi coba lihat waktu kita benar-benar hidup di dalam Kristus. Kita tidak hidup di dalam hamba dosa, tetapi Bapak Ibu dan saya hidup di dalam kebenaran. Ya, jangan lupa ya, berkat-berkat Tuhan yang dulu sudah mengalir itu membuktikan bahwa apa? Bahwa Tuhan sudah merubah kutuk menjadi berkat. Ya kan? Tuhan mengangkat kita naik, Tuhan memberkati kita secara luar biasa. Ya kan? Apa? Kita suami-suami Bapak Ibu dapat promosi jabatan. Anak-anak bisa sekolah tinggi, bahkan bisa dapat beasiswa. Itu karena kalau bukan karena Yesus yang mati di atas kayu salib, tidak ada masa depan. Tapi puji Tuhan, karena darahnya tercurah, kutuk Tuhan rubah menjadi berkat, dosa kita diampuni, Tuhan menjamin masa depan kita. Amin ya. Sehingga apa? Sehingga apa yang kita kerjakan berhasil. Tidak gagal. Bapak Ibu dan saya bukan generasi-generasi pecundang, bukan generasi yang kalah. Tetapi Bapak Ibu dan saya adalah generasi yang lebih dari pemenang. Ya, hari ini saya banyak mendoakan anak-anak muda yang persiapan untuk masuk ke universitas, tes. Ya kan, ujian demi ujian. Saya katakan ayo terus beriman, terus percaya. Kenapa? Karena segala penghalang sudah Tuhan Yesus kalahkan di atas kayu salib. Iya kan, jangan lagi kita, aduh minder Pak, saya nggak punya apa-apa, saya nggak punya link untuk maju, saya bapak mama saya di kampung cuma petani, saya nggak bisa punya masa depan. Itu bilang aja kamu males, ya kan? Bilang aja memang nggak mau berjuang, bilang aja nggak mau berusaha. Orang-orang hebat Bapak Ibu yang bukan Kristen aja, yang belum percaya Yesus aja, mereka mau berjuang aja Tuhan berkati loh. Mereka mau berusaha aja Tuhan berkati. Mereka mau apa? Mereka tidak malas, mereka rajin, disiplin aja Tuhan berkati. Apalagi kita sebagai orang Kristen yang sudah mendapat jaminan keselamatan, yang sudah mendapat jaminan pengampunan dosa, Tuhan rubah kutuk menjadi berkat. Ya, seperti yang Tuhan katakan, kalau Bapak Ibu dan saya percaya kepada Tuhan, Tuhan Yesus ada dalam hidup kita, apa saja yang kita kerjakan Tuhan buat berhasil. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, makanya tadi saya katakan, bisa dikeluarkan lagi quote-nya, salib bukan sekedar simbol penderitaan, tetapi momen di mana dosa dikalahkan dan hidup baru dimulai bagi setiap orang percaya. Jangan lagi mau kita terikat dengan dosa, jangan mau lagi kita menjadi budak dosa. Jangan lagi, kata Alkitab, diperhambakan diri lagi kepada dosa. Ya, hari ini momen Jumat Agung, kita memulai hidup yang baru. Ya, jangan lagi kita melihat kehidupan kita yang lama. Hidup yang baru, berkat yang baru, mujizat yang baru. Tuhan siapkan untuk kita semua. Amin. Sekali lagi kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Oke, kita langsung masuk dalam slide selanjutnya. Nah, belajar dari Alkitab, makna salib bagi hidup orang percaya apa? Oke, belajar dari Alkitab, apa makna salib bagi hidup orang percaya? Yang pertama, salib mengakhiri kuasa dosa. Oke, salib mengakhiri kuasa dosa. Kita lihat Alkitab kita, Roma 6 ayatnya yang ke-10. Silakan Pak. Roma 6 ayat yang ke-10. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Oke, keterangannya apa? Yesus mati untuk mengakhiri kekuasaan dosa atas kita. Kita tidak lagi perlu hidup dalam rasa bersalah dan keterikatan karena dosa telah tamat disalib. Bapak Ibu, di dalam dunia ini Yesus datang 2 kali. Datang pertama, Yesus mati di atas kayu salib. Dan nanti second coming, kedatangan yang kedua, Yesus akan menjadi hakim bagi setiap umat manusia. Oke, nah kedatangan yang pertama Bapak Ibu, dia mati untuk sekali sampai selama-lamanya. Ya mati, dia satu kali dan untuk selama-lamanya dia mati. Ya dengan kata lain apa? Sekali Yesus menyelesaikan
ya mati di atas kayu salib, nggak ada lagi salib lagi, nggak ada lagi kematian lagi di Golgota, tidak ada lagi. Nah makanya saya ingin, Alkitab katakan bahwa dosa itu tidak berkuasa lagi atas hidup kita. Iya kan? Orang dulu berdosa, Bapak Ibu lihat orang kalau hidup dalam dosa, hidupnya kacau, hidupnya berantakan. Orang kalau hidup dalam dosa apa? Berantakan pekerjaannya, tidak ada blessing dari Tuhan di sana. Ya, tetapi lihat ketika orang itu bertobat, ketika orang itu hidup dalam kekudusan, apa yang dia dapatkan? Ya ada pemulihan di dalam Kristus. Ya makanya saya katakan bahwa Alkitab mengatakan apa? Kita tidak perlu lagi hidup dalam rasa bersalah dan keterikatan karena dosa. Ya, ayo dosa itu sudah selesai. Kalau memang Bapak Ibu dan saya mau hidup dalam pertobatan, dosa itu sudah selesai. Kalau memang hidup Bapak Ibu dan saya mau hidup dalam kekudusan. Orang yang hidup dalam pertobatan dan kekudusan, dia tidak mau lagi bermain-main di area dosa. Ya kan, karena dia tahu area dosa itu menghancurkan. Karena dia tahu area dosa itu tidak ada berkat di sana. Karena dia tahu area dosa itu tidak ada blessing di sana. Kalau Bapak Ibu keluar dari UKI, masuk ke Celilitan, ke kiri, ke arah PGC, di situ ada tempat listrik bertekanan tinggi Bapak Ibu. Dan di situ ada tulisan apa? Dilarang bermain di situ. Dilarang bermain di area ini. Karena tekanan listrik yang sangat kuat. Tekanan listrik yang sangat tinggi. Ya kan, kalau orang bodoh Bapak Ibu, dia main di situ. Kalau orang dia nggak tahu kebenaran, dia main aja, main layangan kek, main bola. Ya kan, kalau dia main ke situ kesetrum, mati. Sama Bapak Ibu, dosa itu kalau Tuhan sudah bilang jangan lagi bermain di area itu, jangan lagi kita bermain di situ. Oke, dulu kita kacau, oke dulu kita belum ngerti firman, oke dulu kita nggak tahu kebenaran, ya udah. Tetapi ada kesempatan, ada anugerah yang Tuhan siapkan kepada kita. Pakai itu untuk apa? Menjauhi dosa dan jangan lagi bermain di area itu, karena kita tahu untuk menebus dosa Allah harus menjadi manusia, mati, dan matinya bukan hanya disalib. Ya, saya membaca sejarah Bapak Ibu tentang kematian Tuhan Yesus ya. Bapak Ibu kalau tahu sejarah tentang Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua. Contohlah tentang Nazi Hitler membunuh orang Yahudi. Ya kan, dimasukin satu terowongan, dimasukin satu ruangan. Akhirnya mereka banyak di situ, mati pelan-pelan, oksigen habis. Kalau kita nonton sejarah Perang Dunia Pertama dan kedua, ya itu tulisannya apa? Inilah apa tindakan brutal dari Nazi Jerman. Tapi Bapak Ibu harus tahu, ya suatu tindakan yang paling brutal selama dunia ini ada ketika Yesus dihancurkan di atas kayu salib. Iya kan, dia harus dianiaya sama prajurit Romawi. Dan bukan hanya itu saja, di atas kayu salib at the cross, Yesus harus menerima murka Allah. Bapak Ibu tahu murka Allah? Allah itu marah, Allah itu murka. Di perjanjian lama kita baca, berapa kali saya katakan di sini, murka Allah. Apa? Air bah, itu murka Allah. Kota Sodom dan Gomora itu murka Allah dan sangat mengerikan. Tetapi Allah tidak mau menimpakan murkanya terhadap dosa, terhadap manusia. Tetapi dia menumpahkan murkanya terhadap Yesus sebagai pengganti kita di atas kayu salib. Ya kan, makanya saya katakan Yesus mati di atas kayu salib itu adalah tindakan yang paling brutal selama dunia ini berdiri. Kenapa? Karena sebenarnya kita yang harus menerima murka Allah. Tetapi Allah menggantikan tempat kita dengan Yesus untuk apa? Menebus dosa kita. Amin ya. Makanya kalau kita mengerti ini, saya percaya Bapak Ibu tidak akan pernah mau lagi bermain di area dosa. Bahkan bukan lagi mau, tapi kita jijik terhadap dosa. Kita tidak mau lagi bermain dengan setan, kita tidak mau lagi bermain dengan dosa, kita tidak mau lagi curang dalam pekerjaan, kita nggak mau lagi zina cabul, kita nggak mau lagi perselingkuhan, kita nggak mau lagi pergaulan-pergaulan bebas, karena kita menyadari untuk menebus dosa Bapak Ibu dan saya, Yesus harus menerima murka Allah di atas kayu salib. Kalau kita mengerti ini Bapak Ibu, saya percaya pertobatan dan kekudusan yang kita lakukan bukan dengan keterpaksaan, tetapi dengan sukacita dan ketulusan. Dan kita berjuang untuk hidup berkenan. Karena apa? Karena Yesus sudah mati dan berkorban bagi kita semua. Ada haleluya Tiberias, amin ya. Amin ya, makanya ayo ya kalau Bapak Ibu masih ingat ya khotbah-khotbah mendiang Pendeta Dr. Yese Pariaji ya, gembala kita mendiang. Bagaimana ya menyerukan gereja Tiberias jemaatnya suci dalam pikiran, suci dalam perkataan dan perbuatan.
Bapak Ibu tahu tulisan Tiberias apa namanya visi misinya, mempersiapkan jemaat yang kudus, misionaris dan siap ke sorga. Iya kan? Jadi gereja ini memang mengajarkan tentang kekudusan. Gereja ini memang mempersiapkan Bapak Ibu dan saya jadi warga sorga. Jangan cinta dunia. Jangan, karena langit dan bumi akan berlalu, Pak. Jangan cinta dunia, karena apa? Karena dunia ini nanti tempat kebinasaan yang kekal. Oke, kita punya rumah mewah di Bekasi, kita punya rumah mewah di Serpong sana, kita punya rumah mewah di Pondok Indah. Tetap langit dan bumi akan berlalu. Tempat Bapak Ibu dan saya bukan dalam dunia ini. Kita hanya sementara di sini. Kalau kita punya rumah, punya fasilitas, ya bersyukurlah. Tapi jangan terikat dengan harta dunia. Karena apa? Karena langit dan bumi akan berlalu. Tempat Bapak Ibu dan saya itu ada di kerajaan sorga. Amin ya. Rumahnya besar, tidak berkarat, tidak ada bencana alam, nggak bayar KPR, puji Tuhan. Nggak diteleponin tiap tanggal 10, nggak deg-degan setelah awal bulan, nggak ada banjir seperti Bekasi kemarin. Iya kan, jemaat Bekasi, aduh Pak dukung doa, ada jemaat Bekasi. Pak Alek, Betos dibuka nggak? Buat apa? Rumah saya kebanjiran, bisa nggak saya tidur di Betos? Waduh, saya bilang. Bukan keputusan saya, itu saya nggak tahu Pak. Saya bilang, iya Pak, rumah saya kebanjiran. Saya bilang, ya kuat ya Pak. Tetap mengucap syukur ya dalam segala hal ya. Coba lihat. Iya kan, mungkin ada perumahan-perumahan di Bekasi yang nggak pernah banjir, tapi kemarin kena banjir. Iya kan. Nah inilah yang ingin saya katakan. Hidup dalam dunia ini nggak tenang. Ya Pak, kompleks saya penuh dengan security. CCTV di mana-mana. Kompleks rumah saya juga penuh dengan security. Penuh dengan CCTV, tapi tetangga saya sepedanya hilang, mau ngapain dong? Iya kan? Belinya jam 4 sore, maghrib hilang. Istri saya bilang, bang, tetangga sepeda hilang. Lah gimana? Padahal baru beli, baru keluar dari boxnya, baru dipasang, baru muter sekali komplek. Ketika lagi maghrib, keluarga masuk ke dalam, ketika keluar sepeda hilang. Padahal full security, CCTV di mana-mana. Iya kan, berarti dengan kata lain tidak ada yang aman dalam dunia ini. Yang aman kalau Bapak Ibu dan saya ada di dalam Tuhan Yesus. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Ya kalau sekarang kita menikmati berkat Tuhan ya mengucap syukurlah. Puji Tuhan ya, kita punya rumah di bumi. Tapi jangan lupa, jangan hanya punya iman rumah di bumi, ya punya iman rumah di sorga dong. Iya kan, karena kedatangan Tuhan Yesus kedua kali untuk menjemput. Supaya di mana aku berada, kata Tuhan, engkau pun berada. Ingat program kita jadi tetangga di sorga, amin? Iya, tapi kalau pendeta pasti rumahnya dekat Tuhan Yesus, Bapak Ibu ya kan? Oh iya kan ring 1, ya kan? Kan yang khotbah dari pagi sampai malam siapa? Yang udah keleyang-keleyang siapa? Yang udah tahan lapar siapa? Kan pendetanya. Bapak Ibu pulang makan lapo, ya kan? Pulang cari Chinese food, pulang cari solaria. Pulang Indomaret, makan gorengan apa. Kita masih Gading Nias lagi malam. Iya kan, kata Tuhan. Oh, untuk hambaku ini akan kukasih dalam satu klaster. Dekat Abraham, dekat Ishak, dekat Yakub. Wah, itu si manjutak semua itu Bapak Ibu ya kan. Bapak udah itu semua. Abraham bapak udah, kalau Abraham bapak tua ya kan. Kalau Ishak Yakub bapak udah ya. Kalau jemaat ya 10 km lah, 10 km dari ring 1 lah. Tapi kan yang penting sorga, ya kan? Nah itu maksud saya ya, kita jangan punya iman hanya berkumpul di bumi. Kita harus punya iman berkumpul di sorga. Makanya dosa sudah Tuhan kalahkan. Tapi pesannya adalah jangan lagi kita bermain di area dosa. Kalau dulu ya sudahlah. Ya dulu dosaku merah seperti kirmizi, diputihkan seperti salju oleh darah Yesus. Ya sudah. Ya, jangan hanya sampai penyesalan, tapi harus bertobat. Amin. Setelah bertobat, jalani hari demi hari. Hiduplah dalam kekudusan. Karena orang-orang kudusnya Tuhan, itulah yang akan menerima undangan masuk dalam kerajaan sorga. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya. Jadi yang pertama, apa makna salib? Ya, apa makna salib? Yang pertama adalah salib mengakhiri kuasa dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, apa makna salib yang kedua? Yang kedua, salib membuka jalan untuk hidup baru. Ya, salib membuka jalan untuk hidup baru.
Yuk kita buka Alkitab kita dari 2 Korintus 5 ayatnya ke-17. Silakan Pak. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Oke, keterangannya apa? Hidup baru dalam Kristus bukan teori, tapi kenyataan. Kita diberi identitas baru, tujuan baru, dan kuasa untuk hidup sesuai kehendak Tuhan. Ya, kalau kita baca lagi 2 Korintus 5 ayat 17, boleh dikeluarkan lagi Pak ayat yang tadi, ya saya bacakan. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saya ingin katakan, sudah jangan menangisi kehidupan kita yang lama. Ya kan, yang lama sudah berlalu. Ya, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Karena apa? Karena semuanya itu sia-sia. Ya, kalau kita tidak meninggalkan kehidupan kita yang lama, nggak mau move on, ya bagaimana ya sesuatu yang baru yang sudah datang itu mau Tuhan berikan kepada kita. Ya, jangan mau berlama-lama menjadi ciptaan menjadi orang yang ciptaan yang lama. Jangan mau berlama-lama dengan kehidupan kita yang lama. Sudahlah. Kalau kehidupan lama kita ada kepahitan, ya udah. Ya kan, ada kepedihan di sana, ada kesedihan, ada struggle yang ya aduh Pak, zaman dulu berat banget, ya udahlah. Gitu loh. Ya, kita nggak bisa lagi balik ke masa lalu. Ada satu ibu-ibu di Sarbini, maju altar call, saya pernah cerita. Pak, tolong doain Pak buat jodoh. Umur berapa? Saya lihat rambutnya kiri kanan hitam tapi tengahnya putih Bapak Ibu ya kan. Ini pasti ngecatnya nggak rapi nih. Atau mungkin ngecat sendiri kan begini-begini gitu. Nggak di salon gitu loh. Padahal kalau salon kan paling 120.000 gitu loh. Iya kan? Terus akhirnya ngobrol-ngobrol gitu ya, setelah ibadah dia duduk di samping saya. Dia nyamperin saya kan. Saya masih istirahat tuh di Serbia ini, masih di tim, masih kasih minum hangat sama saya. Saya lagi minum, dia bilang, Pak tolong doain ya Pak. Saya pengen punya jodoh. Iya. Bu, mohon maaf, umur berapa Bu? 50 tahun Pak. Ah 50 tahun? Dalam hati saya umur 27 kemana? Oh iya dong. Iya, masa-masa promosi itu kan 27, 28 ya kan. Masa-masa girly-girly, cantik-cantik ya kan. Masa-masa rambut baru, mani pedi, baju baru dan sebagainya ya kan. Masa-masa promosi kan di umur segitu. Ya sekarang umur 50, ibu 50 kalau 27, 28 udah nikah, udah gendong cucu kali umur 50. Iya kan? Ya Pak, ada kepahitan Pak. Dia putus sama cowoknya karena apa? Setelah beberapa hari sebelum menikah, ketahuan calon suaminya selingkuh. Memang Pak, semua laki-laki buaya. Pendeta lu laki-laki, saya bilang. Pendeta kamu laki-laki bos. Emang Bapak buaya, saya komodo. Berarti di atas buaya dong, ya kan? Iya kan? Nah maksud saya, siapa sih yang nggak pernah disakiti? Tapi siapa sih yang nggak pernah menyakiti? Bener nggak? Kita mungkin pernah disakiti, tapi nggak sengaja berapa kali perkataan kita nyakitin hati orang. Mungkin lagi bercanda-bercanda, iya kan? Pak, berapa kali suami-suami mengampuni istrinya Pak? Ya, udah nikah 20 tahun, udah nikah 30 tahun. Saya percaya, udah nggak pernah kehitung suami mengampuni istrinya. Karena memang pengampunan bukan untuk dihitung. Pengampunan itu mengampuni harus dilakukan. Walaupun memang berat, karena itu perintah firman. Iya kan? Seorang suami udah gak kehitung mengampuni istrinya. Seorang istri, apalagi Pak, saya Pak, aduh ngelus dada tiap hari Pak. Dulu waktu masih gadis tensi 120/80. Tapi udah nikah sama dia Pak, 180/100 Pak, ya kan. Hampir stroke Pak, ya kan. Tapi karena ada Roh Kudus Pak, saya ngampuni terus dia Pak. Sabar. Tapi Pak Pendeta, sabarnya sampai kapan ya? Sampai maut memisahkan. Makanya ketika suaminya batuk, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. COVID Delta. Paru-paru basah, tolong dibantu Tuhan, tolong dibantu. Sampai maut memisahkan. Iya kan maksud saya, ya semua juga, saya juga pernah disakiti, saya juga pernah menyakiti. Saya pernah disakiti 5 wanita, sedih rasanya. Tapi saya pernah menyakiti 10 wanita, senang rasanya Bapak Ibu ya kan. Ya udahlah, maksud saya yang lalu sudah berlalu. Sekarang aku sudah punya istri, aku sudah punya anak 2.
puji Tuhan dipercayakan pelayanan dan sebagainya. Ya udah, ngapain lagi kita melihat masa lalu kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya maju aja ke depan. Ya kan, kita mempersiapkan diri untuk apa? Untuk sesuatu yang baru, berkat yang baru, masa depan yang baru, rezeki yang baru. Pintu-pintu mujizat sedang Tuhan siapkan, terbuka untuk kita di masa-masa sukar ini. Kalau tiap hari cuma nangis, ya kan, lagu-lagunya Betaria Sonata, ya repot lah kalau kayak beginilah. Iya kan, lagu-lagunya siapa? Novia Kolopaking, ya. Bisa repot juga, kita pendeta juga mau kasih semangat juga susah. Karena apa? Karena lagu-lagunya lagu-lagu patah hati. Iya kan, kalau kita anak Tuhan, apa? Lebih dari pemenang. Apalagi ya? Lupa. Oksigen kurang. Oh ya, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Ah, kan begitu kan? Iblis dikalahkan oleh kuasa darahnya. Kan begitu. Kita juga punya spirit jadi semangat gitu loh. Iya kan? Tapi kalau takdir memang kejam ya. Tak sengaja lewat depan rumahmu ya. Itu ntar lagi minum baygon selesai Bapak Ibu. Ya. Ada satu survei mengatakan ya, orang kalau suka dengar lagu-lagu patah hati, itu lagu itu bisa terjadi dalam hidupmu loh. Iya kan, jadi patah hati terus loh. Benar, ada satu survei. Bapak Ibu boleh googling, boleh cari di TikTok atau benar apa perkataan saya. Karena apa? Itu nanti akhirnya masuk ke bawah alam sadar kita. Lagunya patah hati, memang lidah tak bertulang. Ya kan? Dari dulu memang lidah memang nggak bertulang, Pak. Kalau bertulang nganga kita. Mau ngomong bagaimana? Aja. Susah kita ngomong kalau lidah bertulang. Makanya Tuhan ciptakan lidah memang tak bertulang. Tapi walaupun nggak bertulang ini setajam silet ini lidah. Bisa sakitin orang loh, hati-hati. Itu makanya udahlah. Sekarang kita mengucap syukur ya kan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Bapak Ibu rasain gak sekarang tuh banyak orang yang gelisah-gelisah loh. Saya berapa kali mendoakan orang, Pak nggak tahu Pak, saya gelisah-gelisah. Saya khawatir, saya bimbang. Sekarang makanya penjualan obat penenang termasuk tinggi di apotek. Ya, kan bagi kita sebagai orang percaya itu sederhana untuk apa? Menyelesaikannya. Dekat aja sama Tuhan. Iya kan, banyak aja mengucap syukur, banyak memuji Tuhan. Supaya rohmu yang terikat dengan mungkin kesedihan, beban berat itu bisa dilepaskan ya. Makanya ayo jangan lagi kita terikat dengan masa lalu. Pak, kepahitan ya udah. Ya, hidup jangan kepahitan, bisa kanker. Tapi jangan kemanisan, bisa diabetes Bapak Ibu ya kan. Makanya repot kan. Makanya hidupnya harus benar, jaga hatinya harus benar. Iya, bagi banyak yang pendoa-pendoa syafaat ya, yang sering konseling itu kan ibu-ibu, Pak, Bu, tolong doain saya ada kista. Ketika dikorek sama konselor, wah ibu ada kepahitan sama suaminya. Iya, setan dia setan. Nah, karena nggak mengampuni akhirnya jadi kista kan? Ya iya, karena organ-organ tubuh kita memang disetting bukan untuk kepahitan, Pak. Ya, organ-organ kita ini disetting untuk bersuka cita. Memang begitu. Sekarang kemanisan, teh botol 20 gram itu dia punya gula. Teh kotak, teh botol. Sekarang berjamur, coffee shop dibuka di mana-mana. Makanya jangan kaget, anak muda sekarang cuci darah. Karena apa? Wah, kopi, GoFood, kopi lagi. Pagi kopi yang manis, kopi susu. Siang kopi susu, sore kopi susu, malam kopi susu. Seminggu kemudian cuci darah, ya kan selesai. Iya, karena apa? Karena minuman manis sekarang banyak dijual apa dengan harga terjangkau. Kepahitan bisa kena kanker, kemanisan diabetes. Ya, berarti apa? Jaga hati dan pikiran kita dengan firman. Amin. Kalau hati dan pikiran kita ada firman, kita tetap bersuka cita. Maju terus, jangan lihat ke belakang. Masa depan kita diberkati Tuhan. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Itu makna salib yang kedua ya. Makanya salib yang kedua maknanya salib membuka jalan untuk hidup baru. Sudahlah,
Ya kita lagi nggak usah ingat lagi ya masa-masa lalu kita. Ya sesuatu yang baru Tuhan siapkan untuk masa depan kita. Itu dia. Yang ketiga, salib berbicara apa? Yang ketiga terakhir, salib menjamin kemenangan setiap hari. Salib menjamin kemenangan setiap hari. Kita lihat Galatia 2 ayatnya yang ke-20. Silakan Pak. Galatia 2 ayat yang ke-20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Oke, keterangan dari ayat ini apa? Kita tidak berjalan sendiri. Kristus yang mati dan bangkit sekarang hidup di dalam kita. Inilah kekuatan kita untuk menang setiap hari atas dosa dan godaan. Bapak Ibu, setiap hari kita melangkah ya dalam pekerjaan, ya, usaha bisnis. Dosa dan godaan itu mengintip, mengikuti kita. Ya, makanya untuk bisa menang atas dosa dan godaan, Kristus mati bagi kita. Dan sekarang kata tulisan Paulus kepada jemaat di Galatia, namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi di dalam kita sudah ada Kristus. Ya, ada Roh Kudus yang apa? Yang akan memberikan kita kemampuan untuk mengatakan tidak terhadap dosa, mengatakan tidak terhadap godaan, dan kita bisa menang dalam segala perkara dalam setiap masalah kehidupan kita. Ya, mengapa Daniel? Tahu Daniel Bapak Ibu ya? Daniel dilempar ke gua singa. Kenapa Daniel tidak takut? Karena ada Roh Allah dalam hidupnya. Dia tidak takut mati karena dia hidup dalam integritas. Dia hidup dalam kekudusan, dia tidak takut mati. Kenapa Sadrak, Mesak, Abednego ketika dibakar, ya ditambah lagi suhunya lebih panas lagi, 7 kali lipat ditambah lagi. Tapi apa yang mereka katakan? Walaupun Tuhan yang tidak menolong kami, Tuhan yang kami percaya tidak menolong kami tetap setia kepada Dia. Ya, kenapa Sadrak, Mesak, Abednego sebagai anak muda mereka tidak ya udah deh aku ikutin aja? Enggak, mereka punya integritas. Kenapa? Karena ada Roh Allah di dalam hidup mereka. Kenapa Yusuf ketika digoda sama istri Potifar? Cup, sini yuk cup. Itu dia. Itu kode pemain lama itu, ya kan. Itu dia. Cup, sini yuk cup, sini yuk cup. Ngapain Bu? Ya, Alkitab mengatakan istrinya Potifar mau ngajak tidurnya Yusuf. Tapi Yusuf mengatakan bagaimana mungkin aku melakukan dosa ini terhadap Tuhanku yang sudah baik dalam hidupku. Iya kan? Janganlah. Ya, akhirnya Yusuf kabur Bapak Ibu. Kenapa Yusuf kabur? Itu adalah tuntunan Roh Allah. Karena apa? Karena kalau dia masih ada 5 menit lagi, 10 menit lagi di situ, ceritanya pasti beda. Ceritanya pasti beda. Iya kan? Nah, makanya saya katakan di akhir zaman ini, ya bergaulah dengan Roh Allah. Bergaulah dengan Roh Kudus. Bapak Ibu dan saya kan kita diurapi ada minyak. Setiap hari kita mau kerja ada minyak. Anak saya setiap sekolah saya urapi dengan minyak. Sampai gurunya tanya, itu Jidat kenapa ada minyak-minyak? Katanya begitu. Oh iya papi doain, kasih minyak urapan. Karena kenapa saya tahu itu waktu bagi rapot, saya yang ngambil rapot. Iya kan? Ya, papi Bryson, kalau pagi suka doain Bryson. Iya, oh pantesan saya lihat ada minyak-minyak di atas kepalanya. Nah itu minyak urapan Bu. Ibu mau saya doain, saya bilang begitu. Siapa tahu jidat ibu bawa anak minyak juga. Iya. Nah makanya saya katakan kita diurapi dengan minyak. Berarti apa? Roh Allah ada dalam hidup kita. Ya pasti menanglah lawan dosa dan godaan. Kalau memang kita mau bekerja sama dengan Roh Allah. Ya ke depan hidup bukan semakin mudah. Kalau nggak dituntun sama Roh Kudus repot. Makanya ingat khotbah saya kemarin. Roh Allah, keinginan roh dengan keinginan daging bertentangan. Minggu kemarin saya khotbah. Ya kan, daging kita pinginnya melakukan dosa. Tapi roh kita mengatakan jangan. Nah ini tergantung kita keputusan yang mana. Karena Tuhan tidak memaksa, Tuhan mengasihkan kehendak bebas. Tapi bagi kita yang diurapi, seharusnya kita harus memilih keinginan roh Allah untuk memimpin hidup kita. Amin ya. Kalau ada roh Tuhan, kita menang atas dosa. Kalau ada Roh Tuhan, kita menang atas godaan. Ya, makanya juga tulisan Paulus kepada jemaat di Filipi apa? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Masa sukar boleh terjadi, kehidupan ekonomi boleh sulit,
Tapi bersama Tuhan segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia. Amin. Kasih kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Ya, jadi itu yang ketiga ya Bapak Ibu, makna salib yang ketiga adalah salib menjamin kemenangan setiap hari. Jangan kalah dengan keadaan. Kita sudah menang karena Yesus sudah melakukan kemenangan itu di atas kayu salib. Ya, itu dia. Sebagai kesimpulan dalam khotbah saya pada sore hari ini. Kita sampai jam 2 pagi kan? Oh enggak ya. Emang 2 semalaman Pak. Oke, kesimpulan. Yuk, kesimpulan Jumat Agung bukan hanya peringatan penderitaan, tetapi deklarasi kemenangan. Melalui salib, dosa selesai dan hidup baru dimulai. Jangan lagi hidup di dalam dosa. Melangkahlah ke depan, hidup baru dimulai. Masa depan kita diberkati Tuhan. Kasih kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu, ya kita bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri. Dia Yesus telah mati bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Baginya pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Baginya sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Baginya pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia
Dosa tidak bisa diselesaikan oleh manusia. Jadi harus Allah yang menyelesaikan itu. Allah menjadi manusia namanya Yesus. Dengan salibnya, dia mengakhiri kuasa dosa. Kalau kita yang sudah diampuni dosanya, kita sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jangan lagi kita bermain-main di area dosa. Karena dosa itu menghancurkan, upah dosa adalah maut Bapak Ibu. Kita sekarang sudah hidup di akhir zaman. Jangan lagi kita bermain-main dengan waktu yang sangat singkat ini. Kedatangan Tuhan Yesus semakin singkat, kematian tidak ada yang tahu, tapi semuanya akan menghadapi kematian. Jadi jaga hidup dengan baik. Kesempatan yang Tuhan berikan, nafas kehidupan yang Tuhan berikan, dia lakukan yang terbaik untuk hidup ini dengan hidup dalam pertobatan dan kekudusan. Yang kedua, dengan salib kita diberikan kesempatan untuk memulai hidup yang baru. Jangan lagi terikat dengan masa lalu. Ngapain? Ya, yang lalu sudah yang berlalu. Ya, kita mati dalam Kristus dan bangkit bersama Kristus. Tuhan menyiapkan masa depan. Kitab Yeremia mengatakan, rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Ikuti saja apa yang Tuhan mau. Rancangan Tuhan pasti yang baik untuk kita. Dan yang ketiga, Tuhan menjanjikan ada kemenangan setiap hari. Kenapa? Karena ada Yesus dalam hidup kita. Roh Allah ada dalam hidup Bapak, Ibu, dan saya. Kita diurapi dengan minyak. Roh Allah hadir dalam hidupmu. Memberikan kekuatan, kemampuan untuk kita menang atas dosa dan godaan. Kemampuan untuk menang dalam segala perkara. Makanya tulisan Paulus di kitab Filipi 4 ayat 13. Alkitab mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada aku. Bersama Tuhan ada kekuatan yang baru. Bersama Tuhan kita tidak mungkin kalah. Kita keluar sebagai pemenang. Terima kasih Tuhan, bagi Dia segala pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Perjamuan kudus, terima yang terbaik tubuh darah Tuhan Yesus pada malam hari ini. Kita percaya dimanapun kita berada pada malam hari ini, kita terima kuasa, terima mujizat dalam anugerah dan kebaikan Tuhan. Sama-sama kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami.
Roti dan anggur dipersiapkan, nanti kalau anak-anak kecil orang tuanya yang memberikan ya. Kita angkat rotinya dulu. Sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertikam, tertombak di atas kayu salib. Pertama, dengan tubuh Yesus kami dimatrekkan jadi warga sorga. Dengan tubuh Yesus dibangkitkan pada hari kiamat. Dengan tubuh Yesus menolak terkapar di meja operasi, menolak terkapar di rumah sakit, menolak terkapar di ruang ICU. Kami juga menolak penyakit sampar, di mana kami melangkah dijaga malaikat sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus. Kita makan, inilah tubuh Yesus. Kita angkat anggur. Sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian baru yang kekal. Pertama, kami bertobat, minta ampun sama Tuhan atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Dengan kuasa darah Yesus menghancurkan setan dan perbuatannya. Hidup kami kudus, kami tolak perzinahan, kami tolak percabulan, kami tolak poligami, poliandri, kami tolak perceraian, kami tolak orang ketiga dalam rumah tangga kami, karena kalau ada orang ketiga tidak bisa jadi warga sorga. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus kami dimatrekkan jadi warga sorga. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus setiap penyakit kami hari ini sembuh. Kami tolak sakit jantung, kami tolak sakit paru-paru, kami tolak sakit ginjal, kami tolak sakit diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah, kami tolak stroke, kami tolak kanker, tumor, kista, miom, kami tolak mandul, kami tolak keguguran. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus hari ini, aku sehat, aku sembuh, mujizat terjadi. Jangan diminum dulu Bapak Ibu. Mengucap syukurlah atas pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Mengucap syukurlah karena dosa kita diampuni. Jaminan keselamatan Tuhan berikan. Tuhan rubah kutuk menjadi berkat. Dan kita punya masa depan yang diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, perjamuan kudus kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama, dengan kuasa perjamuan kudus makan tidur diberkati, tidak miskin, tidak kekurangan. Dengan kuasa perjamuan kudus kami mulia jadi warga sorga. Dengan kuasa perjamuan kudus punya roh majikan, roh miskin, roh bangkrut, roh gagal kami tolak. Agar pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, toko dagangan kami, studi anak-anak, pelayanan, rumah tangga diberkati Tuhan ratusan ribuan kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus, segala dosa, sakit, penyakit, kutuk sudah selesai. Diangkat di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus. Kita minum, inilah darah Tuhan Yesus. Minyak urapan memuliakan Allah dan manusia, hancurkan setan, sembuhkan orang sakit, di mana kami melangkah dijaga malaikat sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan memuliakan Allah dan manusia. Dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati setiap permohonan doa, doa orang benar. Bila yakin didoakan besar kuasanya, percaya mujizat sudah terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang mau didoakan nanti setelah ibadah ditutup ya. Kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah Jumat Agung. Kami mengucap syukur sampai tahun ini kami bisa memperingati Jumat Agung. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Berdoa untuk Tiberias Bekasi Town Square agar terus maju. Setiap ibadah tambah-tambahkan jiwa di tempat ini. Koordinator Pak David Raharja bersama tim yang melayani, Tuhan berkati. Apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Apapun yang dibutuhkan dalam pelayanan Tuhan cukupkan selalu. Gembala sidang yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, Tuhan berkati. Bersama Bapak Pendeta Aristo Pariaji, bersama Bapak Pendeta Argo Pariaji, Tuhan berkati. Panjang umur, sehat sempurna, pelayanan yang penuh kuasa dan mujizat Tuhan. Sebentar kami akan pulang Tuhan. Berkati jemaat Tiberias, jaga, lindungi, berkati mereka. Apa saja yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Roh Kudus tuntun hidup mereka, agar apapun langkah hidup mereka berkenan di hadapan Tuhan. Dan sebelum pulang, kita
terima berkat dari Tuhan. Mari Bapak Ibu, arahkan hati dan pikiranmu, kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya, memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Yang disayang Tuhan, diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Selamat Jumat Agung Tiberias. Tuhan Yesus memberkati. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Selamat Hari Jumat Agung saudara. Shalom.